Sebelum ke pelajaran tak persepsi dulu aja. Sekarang tanggal berapa? 7. Ada mana? Amiru? Ada. Anita? Aprilianto? Adian? Ada. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 1. Silakan dibuka LKS dulu. Tangannya dijauhkan dari komputernya. Nanti aja pegang komputernya. Di LKS bab 1 di situ ada tajwid atau judul yang berjudul berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu berpikir komputasional? Kelas berapa dulu sudah pernah berpikir komputasional? Sudah. Di materi apa itu? Apa itu berpikir komputasional? Di buku aja itu, dibaca coba. Ya, memproses informasi dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem komputasi. Ada yang bisa menjabarkan maksudnya? Sebelum kita masuk jauh ke materi yang seputar data, gimana sih cara berpikir komputasional? Ada tuh? Berpikir seperti komputer, ya betul kata kayak gimana berpikir seperti komputer? Gini gampangannya, kamu pernah bikin kue? Pernah bikin kue? Nah, step pertama bikin kue itu gimana? Buat adonan. Setelah buat adonan nanti terus gimana? Setelah buat adonan dikukus ataupun dipanggang ya, di oven, microwave boleh. Setelah itu baru jadilah sebuah roti. Nah, secara nggak langsung dalam membuat roti itu ada 3 tahapan. Yang pertama tadi adalah apa guys? Membuat adonan, kemudian mengukus ataupun merebus. Yang ketiga adalah jadilah sebuah roti. Proses pertama membuat adonan itu namanya apa? Banyak namanya input. Yang kedua memanggang ataupun memasak adonan itu menjadi kue adalah sebuah itu sebuah proses. Yang ketiga jadi roti itu namanya output. Ya, berarti ada input, ada proses, ada output. Nah, berpikir komputasional seperti itu, Mas. Mbak. Jadi ada inputnya, ada prosesnya, dan ada output. Inputnya adalah misalkan saya memberikan materi kepada kamu terkait materi apa aja hari ini, misalkan data tri hari ini ya. Nah, itu sebuah input. Nanti prosesnya kamu memahami modulnya, ya, memahami modulnya dan mengerjakan latihan soalnya. Outputnya adalah kamu jadi paham materi data tri dan kamu jadi bisa mengerjakan soal yang ada pada data tri. Dong, saya? Dong nggak? Kok lemes banget sih? Kok lemes baru jam kosong aku? Oke ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah yang pertama memahami dan mendalami konsep berpikir komputasional. Dan kita ulik-ulik itu dulu aja. Berpikir komputasional. Mungkin beberapa dari kamu ada yang belum tahu apa sih itu. Nah, nanti kita aplikasikan ya. Kita berpikir komputasional. Saya punya es drinking namanya Senam Aram Samsam. Oke. Bapak ingin membagi kamu menjadi 6 kelompok ya. Nanti kaitannya ini dengan ilmu komputasional.
biar adil. Biar adil dari kelompoknya kayak gini. Biar adil, yang cewek dihitung 1 sampai 6, yang cowok sama itu sampai 6. Jadi fair, mix cowok cewek. Ayo, jangan Pak. Loh, kalau kayak gitu. Enggak boleh, biar apa namanya ada pemikiran yang berbeda. Nah, nanti kita tidak diskusi. Kelompok 2. Kelompok 3. Dari mana mulainya? Terus jangan pas berikutnya, jangan pas berikutnya agak masuk. Nah, maju lagi. Kira-kira hambatannya apa aja dalam mengatasi ini? Ada hambatannya apa? Yang perempuan juga apa? Hambatannya apa? Hambatannya apa? Hambatannya apa? Gak ada hambatannya. Pokoknya kompak dan solid ini. Oke.
Saya mau berikan sedikit komentar terkait presentasi. Ternyata di presentasi tadi ada yang cuma diam, ada yang ngomong, ada yang berbagai macam. Nah, itu tadi saya tadi. Dan ternyata ngomong di depan itu susah nggak? Ada yang bilang tidak, ada yang susah, beda juga ya. Dan ngomong di depan itu perlu latihan sebenarnya supaya kalian berpikir. Oke, balik ke inti materi. Ini gambar dinosaurus, ini gambar itu atau kelinci, gambar dancer, terakhir. Kira-kira ada yang tahu nggak apa maksudnya ini? Nyambung. Maksudnya apa? Dengan materi kita hari ini maksudnya apa? Materi hari ini berpikir komputasional. Nah, apa hubungannya? Kenapa kok saya suruh kamu untuk menghubungkan dari 1, 2, 3 dan seterusnya? Tahu nggak apa? Ayo apa? Ada yang bisa menunjukkan nggak? Ayo berpikir kritis. Ada tidak yang menunjukkan? Jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini kan terstruktur, ya toh, tersistematis dari angka 1, angka 2 sampai nanti angka yang terakhir itu akan membentuk sebuah gambar atau rujukan. Nah, ini adalah berpikir komputasional, berpikir secara sistematis dan terstruktur. Ya, ini contohnya kayak gini. Jadi kayak kepingan puzzle. Kalau menggabungkan berbagai macam kepingan-kepingan bisa menjadi sebuah gambar. Jadi sebuah output yang ingin kamu lihat. Paham? Nah, kalau dari saya, inputnya adalah saya menyuruh kamu untuk mengerjakan ini. Prosesnya kamu mengerjakan ini sampai menganalisis juga. Dan outputnya adalah tercipta sebuah gambar yang jelas. Gambar apa itu? Dan outputnya juga kamu bisa presentasi. Tuh, berpikir komputasional seperti itu ya. Ada input, ada output, dan ada input, ada proses, dan ada output. Kedepannya mungkin kita akan seperti itu terus. Nanti kelompokan, diskusi, maju, ngapalin hasil presentasinya. Seperti itu. Paham? Nah, kalau tidak paham, kita masuk ke